Assalamualaikum, halo bro, jumpa lagi nih bro ya. Kali ini saya akan compare lagi ya. Kali ini ada Infinix GT20 Pro, akan saya bandingkan dengan Poco X6 Pro ya. Dan kita ke harga dulu nih bro ya. Ini Infinix GT20 Pro ini untuk yang varian RAM 12/256 ini harganya di 4.600.000-an ya, sedangkan untuk Poco X6 Pro ini untuk yang varian RAM 12/512 ini harganya 4.800.000-an ya. Jadi untuk harganya nih beda tipis nih bro ya. Harganya itu tadi ya, harganya untuk di bulan Juni 2024 ini ya, saat video ini diposting ya. Kamera belakangnya nih bro, ini Infinix GT20 Pro ini kamera utamanya 108 megapiksel autofocus OIS, kamera keduanya 2 megapiksel untuk makro, dan kamera ketiga 2 megapiksel untuk kamera deep, dan ada lampu LED plusnya ya. Dan untuk Poco X6 Pro ini kamera utamanya 64 megapiksel PDAF OIS, kamera keduanya 8 megapiksel untuk ultrawide, dan kamera ketiganya 2 megapiksel untuk makro ya. Dan sama ya, ada juga nih lampu LED plusnya ya. Lanjut ke ukuran bodi kedua HP ini bro ya. Ini Poco X6 Pro ini lebih pendek ya, dan lebarnya pun lebih lebar Infinix GT20 Pro sedikit ya, dan bobotnya pun ya lebih berat Infinix GT20 Pro sedikit ya. Dan untuk bahannya nih ya, bahan backdoor belakangnya ini ya, ini masih dari plastik ya, sama-sama nih. Untuk Poco juga masih dari plastik ya, jadi sama-sama mudah kotor nih ya. Untuk ketebalannya nih ya, ini hampir sama aja nih ya, beda tipis aja nih. Dan untuk posisi tombol power dan volume sama nih ya, sebelah sini. Terus di bagian bawah ini sama juga ya, posisi speaker, port USB Type-C sama, lubang mic dan slot SIM juga sama ya. Di bagian samping sebelah sininya lagi ini sama polos ya, sama-sama polos. Terus untuk bagian atas nih, ini sama-sama ada speaker lagi ya, sama-sama dual speaker. Terus untuk Infinix GT20 Pro ini ada logo JBL, dan sama-sama ada infrared blaster ya. Terus sama-sama ada lubang mic nih. Sekarang kita cek ini ya, untuk slot SIM-nya nih. Untuk Infinix GT20 Pro ini dual nano SIM ya, bolak-balik dua kartu SIM. Tidak ada slot ya untuk memory card atau micro SD ya. Dan sama nih untuk Poco X6 Pro ya, dual nano SIM juga. Untuk kelengkapannya nih, ini sama-sama dapat casing ya. Infinix GT20 Pro ini hard case ya, casingnya agak keras. Dan untuk Poco X6 Pro ini soft case ya, casing yang lembut warna hitam ya. Terus untuk adaptor chargernya nih bro ya, ini Infinix GT20 Pro ini 45 watt hyper charge ya, sedangkan Poco X6 Pro ini 67 watt turbo charging ya. Selain itu ya, tentunya masing-masing dapat kartu garansi, buku panduan, dan juga ini ya, SIM ejector ya. Ini dia bro tampilan awal dari display kedua HP ini ya. Tentunya beda nih ya bro ya, lebarnya nih Poco X6 Pro lebih kecil ya. Untuk ukurannya nih, Infinix GT20 Pro ini ukuran layarnya 6,78 in ya, sedangkan Poco X6 Pro ini hanya 6,67 in ya.
Nah, sementara untuk kamera selfie-nya nih bro, ini untuk Infinix GT20 Pro ini kamera selfie-nya nih 32 megapiksel ya, sedangkan untuk Poco X6 Pro ini hanya 16 megapiksel ya. Sedangkan untuk refresh rate-nya nih ya, ini lebih tinggi Infinix GT20 Pro ya. Infinix GT20 Pro ini maksimal refresh rate-nya ini 144 Hz, sedangkan Poco X6 Pro ini hanya 120 Hz. Selain beda ukuran, jenis dan resolusinya juga beda nih ya layar kedua HP ini. Infinix GT20 Pro ini berjenis AMOLED FHD Plus dengan resolusi 1080 x 2436 piksel, sedangkan untuk Poco X6 Pro ini lebih bagus ya karena berjenis Flow AMOLED Crystal Res 1,5K dengan resolusi yang tinggi juga, resolusinya 1220 x 2712 piksel ya, dan dengan kerapatan piksel yang beda juga nih. Untuk Infinix GT20 Pro ini hanya 388 ppi density, sedangkan Poco X6 Pro ini lebih tinggi ya, 446 ppi density. Di bagian perlindungan layarnya ini bro ya, ini Infinix GT20 Pro ini tidak ada keterangannya ya, baik itu di situs resminya ataupun di GSM Arena saya cek tidak ada ya. Sedangkan untuk Poco X6 Pro ini jelas ya, perlindungan layarnya ini Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi untuk layar ini ya, meskipun Infinix GT20 Pro ini refresh rate-nya lebih tinggi sedikit ya, tapi kalau menurut saya nih untuk kualitas dan lainnya ini layarnya ini lebih bagusan Poco X6 Pro ya. Oke, lanjut ke pengaturan nih bro ya. Kita cek ini tentang perangkat ya, kedua HP ini. Kita cek tentang telepon ya. Dan ini untuk Infinix GT20 Pro ini OS-nya ini ya, XOS 4GT ya, kayaknya khusus nih. Ini versi 14.00 nih ya. Khusus nih OS-nya nih, XOS 4GT. Dan sedangkan untuk Poco X6 Pro ini sudah Xiaomi Hyper OS ya, versi 1040. Dan untuk versi Androidnya nih ya, ini sama-sama versi 14 ya. Oke, kita cek lagi spek singkatnya nih ya. Ini dia bro, chipsetnya nih, ini yang penting nih ya. Ini Infinix GT20 Pro ini chipsetnya MediaTek 8200 Ultimate 5G prosesor ya, 4nm. Dan sedangkan Poco X6 Pro ini ya, ini MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan prosesor 4nm sama nih ya. Nah ini bro, ini skor Antutunya ya, ini saya cek di masing-masing situsnya ya. Dan ini untuk Poco X6 Pro ini 1.464.000 ya, sedangkan untuk Infinix GT20 Pro ini 933.000 ya. Tapi supaya lebih jelasnya nih kita cek di HP-nya masing-masing ya, di aplikasinya ya. Dan ini bro, ini sudah saya install ya, ini aplikasi Antutu benchmarknya nih ya. Ini dia skornya nih, ternyata beda ya. Ini untuk Infinix GT20 Pro juga beda nih ya, 930.000-an. Sedangkan untuk Poco X6 Pro juga beda ya, ini kurang ya dari yang di situsnya tadi, ini hanya 1.077.000-an nih ya. Entah yang mana nih yang benarnya nih ya. Untuk Infinix GT20 Pro ini ada chip khususnya ya, chip display khusus gaming nih yang bisa meningkatkan frame-nya nih ya hingga 120 fps ya. Selain itu ada ini ya, ada lampu RGB-nya nih untuk Infinix ini ya, lampu RGB di belakang ini, dan bisa disetting ini untuk panggilan, untuk pengecasan dan lain-lain ya. Dan itu kelebihannya Infinix GT20 Pro ya. Dan lanjut kita tes ini, buka aplikasi ya. Nah
kita tes kecepatannya nih ya. Kayaknya lebih cepat di Poco X6 Pro ya untuk buka YouTube nih. Dan kita coba nih ya buka aplikasi lain nih. Kita tes buka Google Chrome aja nih ya, lebih cepat yang mana nih. Dan lagi ya, ini lebih cepat di Poco X6 Pro juga nih. Untuk game ini saya hanya tes di game Mobile Legends ya, dan ini saya tes kecepatan membuka Mobile Legends-nya ya, dan kayaknya lebih cepat di Poco X6 Pro sedikit ya. Di Poco X6 Pro ini ada mode game turbo ya, sedangkan di Infinix GT20 Pro ini ada X Boost ya untuk gamenya. Dan langsung saya coba mainnya di Infinix GT20 Pro dulu nih ya. Dan untuk ini, untuk frame rate-nya ini ya, ini maksimal di ultra dan grafisnya juga di ultra nih untuk Infinix GT20 Pro ini ya. Dan lanjut kita cek di Poco X6 Pro nih. Oke, kita cek juga nih ya di Poco X6 Pro ini untuk frame rate dan grafisnya sama aja ya dengan di Infinix GT20 Pro tadi, grafisnya di ultra dan frame rate-nya juga di ultra nih. Dan sekarang kita cek audionya nih ya, gimana nih dual speaker dari kedua HP ini ya. Kita cek audionya nih, kita ke Infinix GT20 Pro dulu ya. Dan lanjut ke Poco X6 Pro nih, gimana nih audionya ya. Dan kayaknya nih ya, menurut saya nih lebih bagusan audionya Poco X6 Pro ya. Sedikit lebih bersih ya, dan kayak lebih bulat gitu suaranya ya. Nah, sekarang kita tes kamera belakangnya nih ya. Ini kita tes di dalam ruangan dulu ya. Dan ini kita tes di mode normal dulu nih ya. Dan ini hasilnya bro, warna ya tetap Infinix memang agak sedikit lebih oper ya, lebih pekat sedikit warnanya. Dan ini ada perbedaannya, ini untuk Poco X6 Pro ini ada mode 06 nya ya, mode ultrawide nya, sedangkan di Infinix GT20 Pro ini tidak ada ya. Dan lanjut kita tes ke 3 kali zoomnya nih.
Dan ini hasilnya bro ya. Untuk detail sama-sama dapat ya, tapi ya warna itu tadi ya. Sementara di bagian perekaman videonya dia ini Infinix GT20 Pro ini maksimal perekaman videonya bisa di kualitas 4K nih ya, di 4K 60 fps. Dan untuk fitur stabilisernya nih ya, ultra stabilnya ini bisa di kualitas 4K 30 fps ya, serta di kualitas 1080 60 fps dan di 1080 30 fps ya. Sedangkan untuk Poco X6 Pro ini perekaman videonya maksimal di kualitas 4K 30 fps nih ya. Dan untuk fitur video stabilnya nih hanya support di kualitas 1080 30 fps ya. Dan ini menu-menu lainnya nih ya, ini mode-mode lainnya nih di kedua kamera belakang HP ini ya. Ini mode dokumen, letaknya aja yang beda nih ya. Sama-sama ada mode dokumennya, terus mode potret ya pasti ya sama-sama ada. Terus mode malam hari di Infinix GT20 Pro ini super malam ya. Dan ini mode-mode lainnya nih, ada selang waktu ya, sama nih ya, gerak lambat juga sama ada ya. Dan ini mode 64 megapiksel di Poco X6 Pro. Di Infinix GT20 Pro ini mode 108 megapiksel ya. Nah ini dia bro, ini hasil foto-foto di luar ruangannya nih ya. Ini coba-coba saya bandingkan nih ya. Ini Infinix GT20 Pro ini agak sedikit lebih terang, dan warna juga Infinix GT20 Pro ini agak sedikit lebih pekat ya. Dan yang ini cahayanya kurang bagus nih Infinix ya, karena ini agak menghadap ke matahari. Kalau yang ini lebih bagus Poco X6 Pro ya. Nah dari hijaunya daun dan rumput ini ya, ini memang agak sedikit lebih pekat nih Infinix GT20 Pro. Untuk hasil foto-foto malamnya nih ya, ini Infinix GT20 Pro ini terlihat lebih terang ya. Tapi untuk Poco X6 Pro juga sangat bagus nih ya. Untuk warna dan detailnya ini di Poco X6 Pro ini sangat bagus ya, sangat dapat nih. Nah untuk perekaman videonya nih ya, ini hasil perekaman videonya nih sama-sama di kualitas 1080 30 fps nih ya. Ini sama-sama aktif nih untuk stabilisernya ya. Dan kayaknya ini lebih bagus Poco X6 Pro ya. Poco X6 Pro lebih stabil ya nih, lebih minim guncangan nih. Nah sedangkan yang ini nih, ini perekaman sama-sama di kualitas 4K 30 fps nih ya. Di sini juga lebih bagus Poco X6 Pro ya, lebih stabil juga nih Poco X6 Pro. Cuman untuk Infinix ini sedikit lebih terang ya. Perekaman di malam harinya pun yang ini ya, ini juga lebih bagus Poco X6 Pro nih ya. Tetap ya Poco X6 Pro lebih stabil, lebih smooth ya.
minim guncangan ya untuk Poco X6 Pro. Dan ini yang terakhir bro, ini perekaman video sama-sama di kualitas 4K di malam harinya ini ya. Meskipun Infinix GT20 Pro ini lebih terang ya, tapi Poco X6 Pro ini lebih stabil ya. Dan akhirnya bro, sampai ke kesimpulan nih ya. Ini kesimpulannya sih kalau menurut saya ini Poco X6 Pro lebih bagus lah ya, dari segi chipset dan layar juga, terus juga pada perekaman video ini ya. Dan sekian dulu nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan wassalam.